Assalamualaikum Sobat Disnaker Kota Bandung. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Irfan selaku host pada podcast Disnaker. Kita masuk episode ke-6. Kali ini kita akan tampilkan narasumber kita yang tidak kalah dengan narasumber episode sebelumnya. Seorang artis sinetron asal dari Kota Bandung, Kota Kembang. Tempatnya, sumbernya wanita-wanita cantik di Indonesia. Ini kebetulan saya tahu juga beliau ini dulu adalah Mojang Parahyangan, kemudian meningkat jadi artis sinetron, dan sekarang malah banting setir menjadi seorang pengusaha. Nah, yang akan kita gali adalah sekarang bagaimana ceritanya nih dari seorang artis menjadi seorang pengusaha yang bergerak di bidang fashion. Kebetulan juga masih di sekitaran Kota Bandung. Kita langsung aja kepada narasumber kita. Perkenalan nanti akan langsung sambil jalan, oke? Oke Sobat Disnaker, kita langsung aja. Saya perkenalkan narasumber kita Ibu Eksanti. Tapi silahkan kita bisa berkenalan langsung. Silahkan Teh Eksa bisa diperkenalkan profil, kurikulum vitae atau apapun prestasinya kepada Sobat milenial. Jadi kita ini sekarang berhadapan dengan sobat-sobat Disnaker yang berusia milenial, Mas, para pencari kerja, juga para pengusaha muda dan para wirausaha baru yang sering berinteraksi dengan kita. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun karena saya orang Sunda ya. Wilujeng Tepang, saya Eksanti. Mungkin kalau yang tadi dibilang artis pada zamannya, sebenarnya sih sampai sekarang juga masih ada syuting beberapa. Cuma mungkin karena sudah berjilbab dan sudah ibu-ibu, jadi mungkin ya peran-perannya disesuaikan gitu. Dan sebenarnya bukan banting setir, tapi memang menambah setir. Yang di setirnya ada tambahan. Kemudian lebih fokus mungkin ya sekarang ini, karena memang kebetulan kan sekarang ini lagi marak nih, kita harus meningkatkan perekonomian ya gitu ya, bukan perekonomian secara yang nggak usah jauh-jauh deh, di dalam rumah tangga aja dulu gitu ya, ekonomi dari yang kita di dalam untuk bisa menebarkan ke yang lainnya sehingga tumbuh gitu. Kalau udah tumbuh kan insya Allah bisa memberikan manfaat yang banyak buat ya sekeliling kita lah minimalnya gitu ya, lebih baik lagi, lebih besar lagi ke lingkungan yang di luar kita gitu. Jadi sih awalnya mulai menambah usaha ini itu karena itu gitu. Kemudian kan pandemi nih, kegiatan syuting kan mulai terbatasi nih kemarin-kemarin awal-awal pandemi itu. Jadi bisa lebih fokus lagi tuh untuk bisa berusaha di sini gitu. Dan kebetulan kan memang orang Bandung ya, jadi ya udah. Dan Bandung ini kan kotanya memang kreativitas anak-anak ya, bukan anak-anak, saya bukan anak-anak lagi sih tapi maksudnya ya lebih banyak lah di Bandung ini, apapun bisa kita kerjakan dan kita bisa memberikan sesuatu lah, berkontribusi lah untuk warga sini. Jadi sebetulnya pandemi ini tidak membuat kita mati gaya ya sebetulnya. Jadi malah menambah sebuah peluang, bahkan waktu dengan keluarga dan waktu fokus untuk bisnis yang semula dikesampingkan mungkin sekarang lebih fokus seperti itu. Betul. Jadi di segala kondisi kita harus bisa mengambil hikmah gitu loh. Jadi kalaupun misalnya memang di satu sisi kita ada misalnya ya ada yang diambil ya, maksudnya mungkin kegiatan yang satu diambil bisa membuat kegiatan yang lain gitu. Jadi jangan berhenti di satu titik, kita harus menambah terus dan harus terus melangkah terus sehingga mendapatkan sesuatu gitu. Karena kan Allah senang kalau kita nggak diem aja gitu. Jadi memang untuk mengisi waktu, seorang artis tidak beralasan kemudian juga terjerumus pada penyalahgunaan narkoba dengan alasan nggak ada job gitu ya. Karena sebetulnya ternyata kegiatan itu kita bisa ciptakan, kita bisa lakukan gitu ya. Kita bisa mengambil hikmah dari segala peristiwa yang menimpa negara ini, dan bahkan secara global pandemik ini juga menimbulkan kebiasaan baru yang ternyata mengubah pola belanja manusia, pola belanja orang yang semula offline sekarang malah jadi online kan ya. Jadi sekarang juga mungkin Teh Eksa sudah mulai merambah ke penjualan online ya. Betul. Jadi kalau kita kan memang begitu awal kita membuka usaha ini memang
ya kita memang udah merencanakan untuk offline dan online. Tapi di awal memang kita lebih di online karena kan bukan di offline. Karena online kalau buat saya baru nih gitu. Justru ketemu teman-teman yang pengusaha-pengusaha muda nih keren-keren karena online-nya bertumbuh gitu. Pada saat pandemi kemarin mereka lebih keren gitu. Makanya kita memang peralihan dari offline ke online ini kita kita develop ya. Dan memang nggak mudah ternyata gitu karena kan mengubah sistem juga gitu, tapi tidak mengenyampingkan juga si offline juga tetap kita jalanin, tapi kita juga online-nya kita perluas lah gitu, karena online itu keren ya menurut saya ya gitu ya. Dengan kita ada di rumah, istilahnya ada di genggaman lah semua ya. Kebutuhan kita bisa langsung kita browsing aja gampang banget gitu. Cari apa yang kita butuhkan, nggak perlu effort kita harus pergi-pergi keluar rumah atau segala macam, udah bisa barang yang kita perlukan datang sendiri gitu. Cuma mungkin karena kita fashion, kebanyakan orang lebih senang untuk hand feel ya, mencoba, apalagi ibu-ibu ya, dan beberapa mungkin di usia tertentu ada yang gaptek kan gitu lah. Nah itu mungkin harus kita edukasi gitu. Jadi tapi kan dengan kondisi kemarin mau nggak mau kita susah untuk keluar kan. Jadi mau nggak mau ya kita mencoba, dan yang mempunyai produk yang memang bagus sesuai dengan yang ditampilkan di online, pasti itu yang akan tetap bertahan dan diminati gitu. Balik lagi sih tetap tidak membohongi publik gitu. Kadang-kadang kan kita kalau yang seusia tertentu yang memang tidak menyukai online tadinya, mereka takut kebohongin kan. Beli di online tuh takutnya tidak sama seperti fotonya misalnya gitu. Tantangannya itu ya. Jadi pengusaha yang benar-benar jujur bersaing dengan oknum ya dalam tanda kutip yang memang memanfaatkan situasi seperti ini. Silahkan tadi dilanjutkan. Iya, tapi sejalannya waktu sih, alhamdulillah sih kita ya bertumbuh lah gitu. Jadi online sama offline-nya bisa mengimbangi lah. Ya tetap diusahakan lah ya. Karena kan untuk ke online itu banyak hal yang harus kita siapkan. Dari mulai kita nggak ujuk-ujuk online gitu ikut di marketplace, tapi kan kita juga harus nyiapin si kontennya buat orang percaya kan. Mungkin pemain online nggak sama dengan pemain offline gitu kan, jadi kita juga harus sosialisasi lagi gitu ya. Terus sosialisasi itu dengan apa? Dengan membuat konten-konten yang baik, yang menarik gitu, dengan akhirnya brand kita juga kan keangkat gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa brandnya tidak memakai nama, karena kan TX ini public figure ya. Nama Eksanti itu udah ibu-ibu nangis aja pokoknya. Berlinang air mata nih, artis sinetron paling jago nangis. Maksudnya kenapa nggak pakai Eksanti gitu ya? Nah itu karena sebetulnya menurut saya itu sangat-sangat menjual ya, karena jadi tidak perlu brand ambassador pakai orang lain gitu kan. Guru mahal gitu kan. Nah gitu nggak usah bayar orang kayak gitu. Kenapa teh kira-kira? Sebenarnya awalnya mau pakai nama Eksanti, cuma setelah kita daftar ke Haki, nama itu sudah dipakai orang. Sudah dipakai orang. Jadi nggak bisa. Jadi sekarang pakai nama Yumnasa. Yumnasa itu artinya apa? Yumna itu artinya berkah. Yumna artinya berkah. Nama aku. Jadi Yumna satu Yumna dan Eksa gitu, maksudnya keberkahan dengan Eksanti. Mudah-mudahan ya terwujud. Eksanti bisa memberikan keberkahan. Karena nama itu juga bagian dari doa ya. Amin. Karena perjalanan untuk mendapatkan nama Yumnasa itu panjang loh. Aku masukin berapa ratus nama kali ya. Kita bisa episode tersendiri untuk pembahasan nama Yumnasa. Karena ternyata tuh sekarang sudah banyak orang juga yang sadar dengan Haki. Jadi semua tuh pasti didaftarkan gitu. Jadi ya aman lah insya Allah semua ya. Nama-nama brand sekarang ini ya mereka udah pada paham lah gitu. Untuk sekarang TXA sudah berapa outlet yang dibuka untuk Yumnasa ini, atau fokus di online masih? Kalau outlet offline banyak sih. Cuma kalau online kan kita beberapa di marketplace ya. Ada di sebut? Ya boleh. Shopee, Topet, Zalora, Hitchup, terus JDID, terus Evermos, apalagi yang belum disebut ya. Kebayang cuannya ya, guys. Amin. Ada di website juga. Mudah-mudahan juga bisa memotivasi rekan-rekan Sobat Disnaker supaya lebih kreatif lagi. Kita dari kemarin menampilkan narasumber yang saya harap bisa memicu kreativitas, juga memperkuat tekad kita untuk supaya maju, supaya bisa berkreasi, supaya bisa berpenghasilan lebih dari yang sekarang. Nah ini juga sekarang
TXA ini mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana tentang bisnis online yang menjanjikan. Jadi dalam setahun 2 tahun ini kan gimana teh prospeknya bisnis online masih bagus kira-kira? Bagus. Setelah pandemik misalnya gitu ya, kalau pandemik berakhir tahun ini gitu, tahun depan kira-kira masih ada harapan? Masih bagus ya, karena kan paradigma ya perubahan karakter orang ya, dari yang tadinya udah ya sekarang udah terbiasa kan semua orang lebih mudah, apa-apa dimudahkan, nggak perlu effort yang ya harus pergi kemana-mana, dengan di rumah aja kita bisa mendapatkan semuanya. Jadi kayaknya sih kebiasaan itu akan tetap, tapi yang kebiasaan enggak pun yang tetap offline yang mungkin juga tetap jalan. Jadi sih kalau online sih akan tetap terus ya menurut saya ya, tergantung dari yang tadi itu kepercayaan publiknya gitu. Kalau dia bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen, insya Allah sih akan terus jalan. Karena kan sebelum pandemi pun online udah jalan gitu loh. Sekarang malah mungkin bertambah konsumennya gitu. Nah, untuk produksi ini sendiri kan mungkin juga TXA di sela kesibukan sebagai seorang artis ya, mungkin tidak bisa turun langsung mengawasi. Nah ini yang kadang bikin orang berguguran dalam bisnis itu saat kita memilih orang yang salah untuk mengawasi bisnis kita. Nah, kriterianya kira-kira apa nih? Ini saya minta tipsnya dari TXA untuk bagaimana sih kita bisa mempercayakan bisnis kita saat kita sedang di luar jangkauan gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan sebuah kriteria terhadap orang yang akan kita pilih, kira-kira gimana teh? Yang orang yang seperti apa yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis saat kita berhalangan? Iya, sebetulnya sih yang satu frekuensi ya. Satu frekuensi. Itu, ya mungkin kalau saya memang dari awal kalau menerima pegawai itu pasti saya tanya sholatnya gitu. Terus ya maksudnya ya agamanya, ibadahnya ya. Dan memang kan yang bagus bisnis itu autopilot. Memang kita harus ada dimanapun bisnis ini kita jalan gitu. Jadi sistem yang kita andalkan sistem yang harus dijalankan. Kemudian juga mungkin agama tuh tiangnya ya, prinsip. Jadi kalau ada saya dia takut sih, nggak ada saya dia pasti melakukan hal yang penting ya. Tapi kalau dia takutnya sama Allah atau misalnya sama Tuhannya, pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang cheating ya gitu. Jadi cheating itu kan banyak hal ya, dari waktu, dari apapun ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih amanah gitu. Jadi ya saya titipkan usaha ini sama Allah gitu, ikhlas aja. Mudah-mudahan sih dijagain gitu kan. Jadi itu. Kurang lebih seperti itu ya kriterianya. Mudah-mudahan juga kita bisa mengambil contoh dari apa yang sudah disebutkan oleh TXA. Selanjutnya juga mungkin saya ingin apa sih yang bisa TXA kasih nih buat Sobat Disnaker, tips apa supaya bisa kuat selama pandemik ini gitu ya. Terus apa cara memarketingnya bagaimana supaya kita bisa survive ya, karena banyak juga sih yang coba online ternyata juga tidak semudah yang dibayangkan gitu kan. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan, kemudian juga apa yang harus diperkuat dalam hal bisnis yang sekarang? Iya, mungkin lebih ke mental ya. Kalau dalam banyak gelombang cobaan ya, lebih ke mental, lebih ke lillah ya kalau saya sih. Dan memang rezeki itu kan semua udah ada yang ngatur gitu ya. Jadi banyak berdoa aja dan kita usaha terus banyak bertanya, banyak sharing sama teman-teman yang memang udah sukses gitu ya. Insya Allah dapat masukan, dan jangan pernah takut mencoba gitu. Karena kalau kita belum mencoba, udah takut, ya kita nggak akan tahu kita berhasil atau enggak gitu. Dan kalau udah dicoba, ada hambatan, ada kesusahan, ya kita berusaha untuk melewati itu. Semoga bisa melewati itu dan insya Allah pasti ada jalannya gitu. Karena kan di samping kesulitan itu pasti ada kemudahan yang dikasih. Nah itu dia kata kuncinya, di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, Sobat Disnaker Kota Bandung, kita balik lagi nih ngobrol sama TXA, semakin hangat, semakin memotivasi saya juga untuk bertanya, semakin penasaran ya. Jadi saya ingin tanya nih, apa sih Teh yang bisa diaplikasikan kegiatan TXA yang sudah hampir lebih dari 20 tahun ya di dunia acting ya. Apakah bisa diaplikasikan ke dunia bisnis yang sekarang ditekuni atau bagaimana Teh? Kira-kira kebiasaan-kebiasaan yang selama jadi artis. Sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Kalau di artis itu kan kita bekerja sendiri. Walaupun kerja tim ya, kan nggak mungkin seorang artis kerja sendiri ya, pasti ada kru, ada teman-teman syuting yang lain gitu. Cuma
dia bekerja tanggung jawabnya untuk pribadi gitu ya, profesionalismenya untuk pribadi. Tapi kalau di usaha kita bertanggung jawab, apalagi kita brand ownernya gitu, kita bertanggung jawab kepada banyak orang gitu, karyawan, kemudian yang di luar lingkungan kita juga, kemudian ke konsumen juga kita bertanggung jawab kan. Kalau artis kan yang bertanggung jawab si produser ya, kalau kita usaha kita juga, konsumen suka atau tidak itu kita bertanggung jawab juga gitu kan. Mempertaruhkan nama baik kita juga ya. Memberikan juga barang produk yang memang disukai oleh konsumen. Itu kan harus di-riset, harus dianalisa gitu kan. Jadi lebih banyak hal-hal yang memang harus dikerjakan kalau di usaha. Makanya mungkin dibilang entrepreneur ya. Karena kan memang ya banyak juga ya yang harus di kreativitas, kayaknya harus diolah gitu kan. Jadi dan memang bisa memberikan juga manfaatnya kepada banyak orang. Kemudian saya mau motong, kalau tantangannya apa nih kira-kira selama menjalankan bisnis ini, kira-kira yang menjadi hambatan, tantangan, gangguan, ancaman apa tuh kira-kira? SWOT, analisis SWOT. Kalau tantangan ya karena kita ada hambatan dari kondisi pandemi ini gitu. Keterbatasan, kemudian juga kita kan sangat menebak-nebak ya dengan situasi konsumen dan karakter orang-orang pada saat awal pandemi itu kan. Itu tantangan. Beberapa temen banyak yang gulung tikar karena over stok misalnya kayak gitu kan. Kita nggak bisa memprediksi kita harus stok barang berapa. Itu tantangan juga kan buat kita. Tapi akhirnya kan kita menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan gitu. Kemudian juga banyak hal ya kalau dalam kondisi sekarang ini gitu. Usaha sekarang ini nggak bisa seperti kayak kemarin-kemarin gitu. Bisnis plannya sekian, paling miss-nya sekian. Kalau sekarang nggak, bener-bener kita memang unpredictable, nggak bisa tebak gitu. Jadi ya kita jalanin aja, ada rezekinya insya Allah itu yang dikasih sama Tuhan gitu. Terus tadi apa lagi ya, tantangan, hambatan semacam itulah. Menemukan tim yang solid juga itu PR gitu kan, karena mungkin karakter orang akan berbeda ya gitu. Udah gitu juga perusahaan kan mungkin yang tadinya sebelum pandemi bisa banyak orang untuk membangun perusahaan, tapi dengan pandemi ini, dengan beralih ke online itu juga kan ada sedikit adjust juga ya gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak orang juga gitu. Dan misalnya kayak penjahit juga kan kita bisa dirumahkan gitu, mereka jadi di rumah gitu, tapi tetap mereka mendapat pekerjaan gitu. Nah, terkait di Snaker kita ada khusus menjahit, pastry, segala macam, catering, kita boga, kemudian servis handphone segala macam. Nah, untuk di bidang ini teh kira-kira apa yang bisa disinergikan dari di Snaker, pelatihan-pelatihannya apakah menjahit atau pelatihan ini ya, marketing digital juga mungkin bisa ya. Bisa untuk Yunasa nih khususnya. Kalau untuk di kita pelatihan itu yang paling penting kan output ya. Mungkin bukan di Yunasa aja ya, di semua bidang usaha yang lain itu mungkin karena sekarang lagi go digital ya, bagus juga sih kalau untuk ada pelatihan digital marketing misalnya, atau pelatihan usaha yang pada masa sekarang ini seperti apa sih supaya bisa mendapatkan omset yang wow gitu. Karena kita upayakan juga sekarang ada ingin link and match gitu ya. Jadi kita nge-link dengan industri, kemudian match dengan kebutuhan industri. Jangan sampai kita di Disnaker melatih orang-orang yang memang ternyata setelah beres pelatihan tidak dibutuhkan skillnya gitu. Nah, yang kita butuhkan informasi dari pihak luar juga, dari rekanan dari pihak ketiga, dari pelaku industri, apa sih yang dibutuhkan gitu oleh industri sekarang nih, sehingga dari Disnaker sendiri bisa menyediakan pelatihan-pelatihan yang memang cocok dan dapat langsung diserap oleh dunia industri. Sobat Disnaker, kita hampir di penghujung acara kita nih. Mudah-mudahan juga kalian tidak bosan. Kita akan masih terus menampilkan narasumber yang kompeten di bidangnya, kemudian juga bisa memberikan motivasi pada kalian semua, Sobat Disnaker Kota Bandung, supaya tetap berkreasi. Dan yang paling penting sekarang mungkin gimana sih caranya bisa menghubungi Teh Eksa gitu ya, bisa ketemu sama artis, itu dekat di daerah Buah Batu, tapi saya nggak akan bocorin alamatnya. Bisa tanya langsung ke Teh Eksa, mau mengunjungi websitenya atau IG-nya atau apanya,
media sosialnya, kemudian juga outletnya bisa kita tanya langsung ke Teh Eksa. Teh, di mana kira-kira kita bisa dapat produk Teh Eksa, di offline atau online? Kalau di offline sih yang pusatnya di sini di Buah Batu. Jalan Buah Batu. Iya. Bisa klik aja yumnasa.id pasti keluar alamatnya gitu. Kalau mau ketemu saya, mau bahas-bahas, sharing-sharing tentang baju bisa. Kalau saya lagi di Bandung, insya Allah dengan senang hati kita sharing gitu ya. Terus kalau yang offline yang di luar kota Bandung sih ada beberapa, ada di Sukabumi, ada di Jember, ada di Jember juga ada ya. Kalau ya ada di mana ya, banyak sih. Ada di Kela-Kela Poho, Cibubur ada. Terus di mana ya? Ada dan beberapa tempat offline lainnya gitu ya. Oh, terus ada di Metro. Sebentar lagi ada di Sarinah di Jogja, department store. Terus kalau di online mungkin yang tadi sudah disebutkan di beberapa marketplace dan ada di web juga. Webnya Instagramnya apa Teh? Instagramnya Yumnasa Official. Yumnasa Official. Ya, gitu. Jadi bisa ada di mana-mana lah insya Allah. Kalau yang tertarik jadi reseller juga bisa ya? Boleh banget. Jadi kalian nggak usah ngemodal susah-susah. Siap. Buka usaha sendiri bisa reseller hubungi. Iya. Dan Bu bisa Eksanti. juga nanti ada pendampingan juga untuk belajar online-nya itu insya yang Allah. penting. Jadi mudah lah insya Allah untuk bermitra dengan Yumnasa Ya. insya Allah. Jadi jangan selalu berkeluh kesah, susah mencari pekerjaan, susah berbisnis selama pandemi. Ternyata masih banyak peluang yang bisa kita lakukan, bisa banyak hal yang masih bisa kita perbuat. Demikian Sobat Disnaker, mudah-mudahan pembicaraan kita yang singkat ini dengan Teh Eksa bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bisa diaplikasikan dalam dunia nyata. Dan saya selaku host mengucapkan terima kasih Teh atas kesediaannya menerima kami. Ini lokasi juga di Yumnasa nih, sangat enak banget. Mungkin rekan-rekan lihat perbedaan yang sangat mencolok nih backgroundnya dengan yang suka biasa kita syuting ya. Yang biasa kita syuting di studio alam punya Disnaker. Dan sekarang di Yumnasa, alhamdulillah penerimanya sangat baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita tonton akan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.